Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita di hari Minggu yang berbahagia di bersama-sama di rumah kita masing-masing beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segala kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh bersama dengan keluarga beribadah Tuhan. Engkau menjadi kekuatan pengharapan di dalam Bapa segala situasi kami. Tutup bungkus kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan pasukan para malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diberlakukan dalam segala kehidupan kami. Baik Bapa kuasa masalah, bahkan Bapa sakit penyakit corona Tuhan yang mengintimidasi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap manifestasi kuasanya diikat, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap pribadi kami. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai ibadah kami. Karena pertolongan yang berasal daripada-Mu Tuhan memampukan kami selalu mengalami kebaikan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Di hati kami bersyukur di hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapa ajarku memuliakan-Mu, bukan dari pandangan mataku,
semua kebaikan-Mu. Biarlah pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berbahagia dan kami bersemangat di dalam Tuhan. Karena malah sumber kekuatan kami. Biarlah Bapa hati kami penuh dengan sukacita kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Luar biasa buat kita, haleluya. Dialah hidup kami, dialah hidup kami, dialah bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun kami. Kita percaya sukacita Natal terus bergema di mana-mana. Biarlah sukacita kerajaannya memenuhi setiap hati orang-orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami terus bersyukur kepadamu di dalam segala perkara, keadaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau terus memberikan kami Bapa jawaban atas setiap pengharapan dan doa kami. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan selalu membuat orang bersukacita. Natal adalah mujizat yang besar, sehingga Bapa banyak orang boleh menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus. Hati kami terus bersyukur di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, karena rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia Yesus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, membawa pengharapan
tidak ada satu kekuatan pun, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat membungkam kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka di surga urapi hamba-Mu pada pagi hari dalam menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri sebagai jemaat yang dewasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Judul renungan kita pada saat ini adalah dunia ingin membungkam kuasa Natal. Dunia ingin membungkam kuasa Natal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa kali peristiwa yang ditulis dalam Alkitab ketika Sang Juru Selamat hadir di bumi. Terjadi kuasa yang besar. Kuasa apa saudara? Kuasa untuk menghentikan rencana Tuhan digenapi. Kalau kita melihat cerita di dalam Keluaran pasal pertama ayat 16, ketika Musa hadir di bumi ini untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang Israel di Mesir, maka Fir'aun ingin membunuh Musa. Fir'aun membunuh anak-anak kecil. Fir'aun ingin membungkam kuasa Tuhan. Demikian juga ketika Yesus hadir di bumi, Herodes membunuh banyak orang, terkhususnya anak-anak, karena Herodes ingin membungkam kuasa Tuhan. Agar apa saudara? Agar Sang Juru Selamat tidak bisa berkarya di dunia ini. Demikian juga cerita ini berulang di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, dikatakan bahwa ada banyak orang yang akan dibunuh karena firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi saudara, Alkitab juga berkata dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6 bahwa mereka yang mati karena Tuhan, mereka pun akan memerintah sebagai raja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa terang itu ingin dibinasakan? Karena kegelapan, karena dunia tidak menyukai terang. Tetapi sekali lagi saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara, apapun yang menjadi tantangan hidup saudara, tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35, yang pertama, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dunia tidak akan dapat melumpuhkan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Sekalipun hari-hari ini engkau mungkin mengalami kesesatan, walaupun hari ini mungkin engkau mengalami sakit penyakit, walaupun hari ini engkau mengalami kekurangan, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah saudara gagal dalam hidup saudara.
Saya sangat percaya jika nyawanya saja diberikan untuk kita, apa yang bisa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kita? Alkitab merekam saudara, bagaimana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, rasul-rasul Tuhan mengalami penindasan. Tetapi kasih Tuhan menutupi segalanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia tidak dapat melumpuhkan kasih Tuhan. Apapun yang saudara alami, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Yang kedua saudara, di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang kedua saudara, dunia tidak dapat menghancurkan harapan-harapan orang percaya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Maka pusatkanlah pengharapan kita kepada pribadi Yesus Kristus. Jangan kita arahkan pengharapan kita kepada dunia. Maka saya sampaikan saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kehidupannya. Jika hari-hari ini pengharapan saudara berbanding terbalik dengan keadaan yang saudara alami, percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Bahkan ketika tidak ada dasar untuk berharap. Yang ketiga saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Dunia tidak dapat merusak iman orang-orang percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mintalah kepada Tuhan agar iman kita terus bertumbuh. Saya melihat di dalam Alkitab ukuran-ukuran iman. Yang pertama, tidak percaya. Yang kedua, kurang percaya. Yang ketiga, iman yang bertumbuh. Yang keempat, iman yang besar. Dan yang kelima, iman yang sempurna. Kita melihat dalam Ibrani pasal 11 bagaimana pahlawan-pahlawan iman. Mereka menghadapi setiap tantangan. Dan Alkitab berkata iman mereka pun tidak menjadi gagal. Bahkan mereka memiliki iman yang mengalahkan dunia. Jika hari-hari ini keadaan jasmani saudara lemah, maka kuatkanlah manusia roh saudara. Kuatkanlah manusia batin saudara. Dan biarlah minyak urapan Tuhan terus berkobar-kobar di dalam hati kita. Alkitab berkata, daging lemah, tetapi roh di dalam Tuhan tetaplah kuat. Yang selanjutnya saudara, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dunia tidak dapat menggerogoti damai Allah dalam kehidupan saudara. Kita melihat tadi dalam peristiwa Musa, dalam peristiwa Yesus Kristus, dalam peristiwa Natal yang pertama, bagaimana keadaan orang-orang percaya penuh tekanan, penuh ketakutan. Tetapi Tuhan berkata damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memelihara orang-orang pilihannya. Di tengah pandemi ini,
biarlah kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan damai melampaui segala keadaan yang terjadi hari-hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun rencana iblis yang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara, saya percaya mereka tidak akan mampu. Mengapa saudara? Karena kuasa Tuhan telah mengalahkan segalanya. Teruslah saudara percaya, teruslah saudara gantungkan harapanmu, teruslah saudara berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Milikilah keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini saudara. Juru selamatnya Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, Allah pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena aku percaya di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengering, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan
untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba, untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, kita mengucap syukur saudara, bahwa dunia sudah dikalahkan oleh kuasa-Nya. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Benar Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama-Mu, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Semua nama yang ada di bumi ini, di bawah bumi, di dalam air, di atas udara, semua bertekuk lutut di bawah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya dan amin. Otoritas yang Kau miliki sudah mengalahkan setiap tantangan dan rintangan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kasih-Mu tak pernah putus-putus yang menjamah setiap kami. Penderitaan, kesesatan, kekurangan tidak akan pernah memisahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Maka ajar kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan-Mu, firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup membuat mujizat lebih dari apapun yang kami pikirkan, lebih dari apapun yang kami doakan. Biarlah Natal tahun ini menjadi momentum dalam kehidupan kami untuk semakin melekat kepada-Mu dan percaya bahwa Natal membawa kesukaan yang besar dalam kehidupan kami. Kami tak perlu takut, tak perlu gentar, karena Engkaulah Sang Immanuel. Baiklah, coba Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Kau laki-laki, Kau menjadi pohon terpatin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Kau para wanita, Kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Kau anak-anak muda, Kau menjadi tunas hidup yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak perang di tangan pahlawan, demikianlah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, perencanaan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan